Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasbi Abdillah dengan NIM 234010089. Pada kesempatan ini, kami akan membahas sesi 13 yang berjudul Kepemimpinan Strategik. Baik, di slide pertama di sini saya akan membahas mengenai makna kepemimpinan strategik. Jadi, kepemimpinan strategik adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengantisipasi perubahan, memberikan inspirasi, mempertahankan fleksibilitas, dan memperdayakan orang lain. Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan strategik yang diinginkan. Kepemimpinan ini melibatkan seluruh sumber daya manusia dalam organisasi, melampaui unit bisnis fungsional tertentu. Di tengah kompleksitas dan persaingan global, pemimpin strategik harus mampu mempengaruhi perilaku secara efektif dalam lingkungan yang tidak pasti. Hal ini dapat dilakukan melalui perkataan, tindakan nyata, dan kemampuan mewujudkan visi masa depan. Dengan demikian, pemimpin dapat mempengaruhi perilaku, pikiran, dan perasaan karyawannya serta anak buahnya. Ada kalanya, para pemimpin organisasi mengalami sukses besar, yang lainnya mungkin sukses namun tidak mampu mempertahankan kesuksesannya. Yang lain lagi, secara teknis mungkin sukses namun kurang dihormati sebagai pemimpin. Memang sangat sulit untuk membangun dan mencapai sukses secara terus-menerus sepanjang waktu. Melalui kepemimpinan strategik yang efektif, suatu perusahaan mampu memanfaatkan proses manajemen strategik dengan sukses. Selanjutnya, sebagai pemimpin strategik, manajer puncak harus mengarahkan perusahaan dengan suatu cara untuk mencapai maksud strategik dan misi yang sudah dirumuskan. Arah tersebut mungkin membawa kepada suatu tujuan yang memacu setiap orang di dalam perusahaan untuk memperbaiki kinerja mereka. Lebih jauh lagi, pemimpin strategik selanjutnya ditantang untuk mewujudkan pengembangan tindakan strategis yang layak dan menentukan cara untuk mengimplementasikannya. Tindakan-tindakan tersebut mencapai puncaknya pada persaingan strategik dan laba di atas rata-rata industri. Baik, selanjutnya ada kepemimpinan strategik dan proses manajemen strategik. Terkadang, pemimpin organisasi mengalami kesuksesan besar, tetapi ada juga yang gagal mempertahankan kesuksesannya atau kurang dihormati sebagai pemimpin. Membangun dan mencapai kesuksesan berkelanjutan adalah hal yang sulit. Melalui kepemimpinan strategik yang efektif, perusahaan dapat memanfaatkan proses manajemen strategik dengan sukses. Sebagai pemimpin strategik, manajer puncak harus mengarahkan perusahaan untuk mencapai maksud strategik dan misi yang telah dirumuskan. Arahan ini harus memacu setiap orang dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Pemimpin strategik juga ditantang untuk mewujudkan pengembangan tindakan strategis yang layak dan menentukan cara implementasinya. Tindakan-tindakan ini mencapai puncaknya pada persaingan strategik dan laba di atas rata-rata industri. Selain itu, kepemimpinan strategik juga melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Pemimpinan strategik yang mampu membaca tren pasar, mengidentifikasi peluang baru, dan mengambil keputusan yang tepat untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Baik, di slide 3 ini terkadang pemimpin organisasi mengalami sukses besar, tetapi ada juga yang gagal mempertahankan kesuksesannya. Ada pula yang sukses secara teknis tetapi kurang dihormati sebagai pemimpin. Membangun dan mencapai sukses secara terus-menerus adalah tantangan yang sulit. Itu yang pertama, mengarahkan perusahaan untuk mencapai maksud strategik dan misi yang telah dirumuskan. Artinya, perusahaan dijalankan sesuai dengan tujuan jangka panjang dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Seluruh keputusan, kebijakan, serta aktivitas operasional perusahaan harus saling mendukung dan sejalan dengan arah strategis tersebut. Dengan adanya pengarahan ini, perusahaan memiliki fokus yang jelas dan menghadapi persaingan dan perubahan lingkungan bisnis. Selain itu, maksud strategik dan misi berfungsi sebagai pedoman agar perusahaan tidak menyimpang dan tujuan utamanya serta mampu mencapai keberhasilan dan berkelanjutan usaha dalam jangka panjang. Selanjutnya, yang kedua, mengarahkan setiap orang dalam perusahaan untuk memperbaiki kinerja mereka. Maksudnya, perusahaan memberikan arahan, target kerja, serta motivasi kepada seluruh karyawan agar mampu meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan. Setiap individu diharapkan memahami peran, tanggung jawab, dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan perusahaan melalui pembinaan, evaluasi kerja, dan komunikasi yang baik. Perusahaan mendorong karyawannya untuk bekerja lebih efektif, disiplin, dan produktif. Dengan meningkatnya kinerja individu, maka kinerja perusahaan secara keseluruhan juga akan ikut meningkat. Yang ketiga, mewujudkan pengembangan
tindakan strategis yang layak dan menentukan cara implementasinya. Artinya, perusahaan menyusun langkah-langkah strategis yang realistis, logis, dan dapat dilaksanakan. Bukti sekedar rencana tertulis. Setelah strategi dirumuskan, perusahaan harus menentukan cara implementasinya secara jelas, seperti siapa yang bertanggung jawab, kapan strategi tersebut dilaksanakan, serta sumber daya apa yang digunakan. Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi agar pelaksanaan strategis berjalan sesuai rencana. Dengan implementasi yang tepat, strategi yang disusun dapat membantu perusahaan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Terakhir, di slide 4 selanjutnya, mengembangkan strategi intent. Konsep strategic intent berasal dari perspektif tentang bagaimana cara mengembangkan perusahaan dan mengimplementasikan strategi Hamel dan Prahalad menekankan dua macam perspektif dalam konteks ini. Perspektif menurut model strategic fit menekankan agar perusahaan menyesuaikan strateginya agar pas dengan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang dihadapinya. Perspektif ini populer diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara barat. Strategic intent juga mencakup kemampuan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan besar, inovasi teknologi, dan dinamika persaingan. Organisasi yang memiliki strategic intent yang kuat cenderung lebih adaptif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Strategic intent yang kuat memungkinkan organisasi untuk lebih adaptif terhadap perubahan pasar, inovasi teknologi, dan dinamika persaingan. Organisasi yang memiliki strategic intent yang jelas cenderung lebih mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan demikian, strategic intent adalah elemen kunci dalam kepemimpinan strategik yang membangun organisasi mencapai visi mereka, memanfaatkan sumber daya dengan efektif dan memenangkan persaingan pasar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.